suami ibu itu karena masih ada ruh, tapi tatkala ruh itu tiada, saya resinyu bapak. Nangkana bapak mau nagelu ibu paski hanya bapak akal pu akan to. Syukuri alhamdulillah. Odi kita bini odi. Karena mau reng mati tak akan to. Tetapi mau mandi mayit pas akan to odi jaga irwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu ciri khas hidup. Lah tatkala kemudian kita hidup mulia, tapi tatkala mati coba kita lihat. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Nabi Adam dicipta dulu. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah manusia akan dikembalikan. Kalau sudah mati, betul Bu ya, akan dikubur di dalam tanah, betul. Sami Pak. Jadi mun mati mesti pendem. Loh, di Bali dibakar Kiai, tatkala kemudian manusia dibakar tetap menjadi abu. Karena manusia asalnya debu. Lah kalau sudah masuk ke dalam tanah Kiai, habis senyawa. Daging kita memang dari tanah, bercampur dengan tanah. Yang tersisa di dalam kubur hanya tulang belulang dengan batok kepala. Makanya kuburan tidak pernah penuh-penuh. Korja bangun kuburan, meni bangun ya tak bisa. Karena pas tak bisa ngalih lain. Tapi kalau ketika kemudian kita menggali kubur ada tulang, itu berarti ada mayit. Senyawa, dagingnya kemana? Yang menyatu dengan tanah. Ladat kala kita sudah mati ibu, dek reken apa manusia. Kalau sapi mati, mun sapi roh mati, ki beda situ menyindem ini beli Pak. Kenapa? Kulit sapi laku, sekilo 20.000. Munteng larang 2 ekor ribu. Kulit sapi laku, kan beli makin mati sapi. Tapi kalau kita mati, saya harus melekolen biar. Ya kebayi hadradin biar. Tidak laku. Sikilnya sapi, sokona sapi, kokot Pak. Meniketok gentong pasar, laris manis terjual habis. Kenapa? Karena kokot menikelah titik kekel Pak. Campur bakso kikil, campur soto kikil. Kobes samun kokot sapi. Tapi coba din biar. Mon mati ketok kentok oda jiba. Sampai tok kentongnya pasar coba. Gemet pas dari yang tar pasar sekali Pak. Siapa sih ngabis tok od mendak buki ke orang Pak. Kalau kita dimutilasi itu menakutkan Ibu. Colon sapi Pak. Walaupun sudah banyak ingusnya antar ke bibir Pak. Jilat benjilat nah. Tapi kalau dipotong-potong, direbus bibirnya sapi jadi cingur. Campur rujak menjadi rujak cingur. Larang 5 kerak 5.000 Pak. Rojok si asal 10.000 campur cingur dia tadi 15.000 Pak. Mak larang telu colon sapi. Ya, colon ke Malik ya sedih. Ini mahal loh Pak. Saya pidato di Malaysia, di depan Istana Putrajaya itu, pulangnya saya dikasih 20.000 ringgit. Saya tidak tahu uang ringgit. Kemarin saya tukar di money changer di sini, di Jember. 10.000 ringgit saya tukar. Ternyata berapa? Kita dapat 30 juta. Berarti 20 ringgit 60 juta. Sekali tampil di Malaysia. Kau seneng Malaysia. Deh. Tak tahu nih dina deh berem. Beri aing melolo kok melek. Masa kiai beri dot sedot nah. Suku bayi ya pokok nang dina. Dada Pak. Colon ke Malik relarang. Tapi coba mun ke Malik mate Pak. Rak kerak bibir ke Malik. Potong-potong ja. Rebus. Campur rojak. Kabela goreng. Ya. Congur ke Malik re. Congur ke Malik. Colon ke Malik. Siapa sih ndak ngakan? Ada colon ke Malik re tak baju. Napa boleh colon biad Pak. Pemarah ntar katang colok melolo benar. Pada pikir kekapi dia. Terakhir nih, buntut sapi, ekor sapi itu kalau dipotong, direbus menjadi sop buntut loh Bapak.
3 potong wah. Neng rumah makan Lestari, nih timurnya alun-alun, tolo kerak, tolo bola ibu pak, mak larang telu bunton sapi. Mohon maaf, saya tidak menghadap ke putri, pak bapak kan di buntok kan. Mar silim sarong nih mar, siapa tahu. Coba balik ke budi dia. Potong, mun mate coba rak kerak jitong potong. Paling tadi tolo kerak, sabek ketobung pak. Iya mun sebek raja pak kerak. Iya mun segini sekerak setengah. Coba bagi kita tak kayak sebuntut. Siapa sih ngakana? Cek kita ikan leceleng ngebedong ajarin bapak. Artinya apa? Bahwa kita itu secara fisik memang tidak ada hitungannya. Allah tidak pernah menilai fisik terhadap manusia. Allah tidak melihat ketampanan seseorang. Allah tidak melihat kecantikan seseorang. Allah tidak melihat kaya dan miskinnya orang. Allah tidak melihat pangkat jabatan seseorang. Tapi yang dinilai di hadapan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah? Amal lo yang kemudian menjadi ukuran, bukan ketampanan fisik, bukan kecantikan diri, bukan kemudian warna kulit dan usaha yang kita lakukan, tidak, tapi amal perbuatan kita yang dinilai oleh Allah. Makanya mumpung kita masih hidup, ayo ada muhasaban bin nafsi. Siapa orang yang paling bagus hidup kiai? Orang yang pandai mensyukuri dirinya. Orang yang pandai mensyukuri hidupnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di Quran tuh. Orang yang pandai, kita jadi manusia kan sudah alhamdulillah. Hebat jadi manusia kan lah untung. Mestinya sampean bersyukur alhamdulillah Gusti, abdi tak beti direnggerengan sareng ajunan Gusti. Alhamdulillah ya Rob, gula tak beti dimusang sareng ajunan Gusti. Alhamdulillah ya Rob, abdi dalim tak beti diimbi, tak beti disape. Alhamdulillah, manusia makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk ya manusia. Apa? Elastisitas tubuhnya. Mau bicara elastisitas, fokusan manusia, embi merangkak terus. Mun beda ke temparua, wong-wong ngirengi nyalpang melolo. Tapi kalau manusia elastis, arangka bisa, aselah bisa, ngoncur bisa, nungep bisa, agentang bisa. Itu hanya terjadi manusia. Kina bantet, loh. Bedembi aselah. Tidak ada. Kau beteng nyalpang melolo. Pegentang cara keajaran bah ketepa. Benih kayak gaya. Tak tahu sena apa nggak boleh. Tapi kalau kita manusia elastis, apalagi kiai yang bagus manusia punya IQ, kecerdasan. Makanya kemudian Allah memilih manusia sebagai khalifatullah fil ard. Kenapa manusia yang mengatur bumi? Karena manusia punya kecerdasan. Dengan kecerdasan manusia terciptalah jembatan Suramadu. Dengan kecerdasan manusia terciptalah bangunan-bangunan yang tinggi, kampus-kampus dibangun. Ini manusia. Makanya dulu ada fit impropertiesnya juga. Kenapa tidak saya, kata malaikat yang mengatur bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah di Quran. Aku jadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rab, kenapa manusia? Manusia yufsidu fiha, dialah yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. Mai bagi ka manusia Gusti, wa yasfiku dima, dan terjadi tumpah darah. Itu penyebabnya manusia. Apa kata malaikat? Wa nahnu, dan kami, kata malaikat, nusabbih, selalu bertasbih, wa nuqaddisulat, dan selalu menyucikan engkau ya Rab. Menabi artinya kan selalu menyucikan ajunan, ibadah, zikir keajunan melolo Gusti. Mata bagi kaptina. Oh, apa kata Allah? Inni a'lamu bima la ta'lamun. Malaikat mulai bila bentah wajaca debun Allah. Saya lebih tahu dari kamu. Mak turun kok debun Allah. Baru malaikat menyadari subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Rabb.